Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 Pendidikan Inklusi yang beranggotakan Agustina Lestari dengan NIM akhir 138, Johiria Ananda dengan NIM akhir 012, Revalina Dewanti dengan NIM akhir 114, Raffi Baitur Rahman dengan NIM akhir 117, dan Syarif Rizky dengan NIM akhir 081. Pendidikan inklusif dapat dimaknai sebagai sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak dengan menghargai perbedaan dan keberagaman yang ada di kelas. Jadi, bukan hanya anak-anak tanpa hambatan belajar yang boleh merasakan sekolah reguler, akan tetapi juga anak-anak dengan berkebutuhan khusus, mereka yang punya latar belakang ekonomi berbeda ataupun berasal dari budaya yang beragam. Inklusif berarti semua diterima, semua dihargai, dan semua difasilitasi. Nah, mengapa sih hal ini penting? Karena pendidikan inklusif sendiri merupakan hak dasar setiap warga negara. Setiap anak, apapun kondisinya, berhak memperoleh pengalaman belajar yang layak. Namun, dalam kenyataannya, pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Memahami, namun meskipun diwujudkan. Misalnya, adanya sekolah yang mulai beradaptasi dengan menyediakan guru pendamping, menggunakan metode pembelajaran yang lebih fleksibel, dan menciptakan suasana belajar yang ramah untuk semuanya. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa inklusi dalam pendidikan bukan sekedar wacana, melainkan sesuatu yang bisa dijalankan dengan komitmen bersama. Next. Tantangan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Berdasarkan literatur dari dua artikel yang saya pelajari, ada sejumlah tantangan besar yang masih menghambat keberhasilan pendidikan inklusif di Indonesia. Yang pertama, kesiapan guru. Banyak sekolah reguler yang belum memiliki guru pembimbing khusus yang berlatar belakang pendidikan luar biasa. Akibatnya, guru kelas reguler seringkali harus merangkap peran ini. Mereka dituntut menyesuaikan metode pembelajaran agar cocok untuk anak berkebutuhan khusus, padahal kompetensinya masih terbatas. Misalnya, seorang guru matematika yang terbiasa mengajar siswa reguler harus mengajar anak dengan hambatan intelektual ringan. Tanpa pelatihan, tentu sulit untuk menyiapkan soal dan metode yang sesuai. Yang kedua adalah sarana dan prasarana. Kendala berikutnya adalah fasilitas sekolah. Banyak sekolah inklusi yang belum menyediakan media pembelajaran khusus, misalnya huruf braille untuk tunanetra, alat bantu dengar untuk tunarungu, dan ruang kelas ramah kursi roda. Bahkan jumlah sekolah inklusi masih terbatas, terutama di daerah pelosok. Yang ketiga ada manajemen penilaian. Dalam hal penilaian hasil belajar, guru sering kesulitan menyesuaikan instrumen evaluasi untuk ABK. Banyak yang masih menggunakan standar sama dengan siswa reguler. Akibatnya, hasil belajar ABK tidak menggambarkan kemampuan sebenarnya. Contohnya, seorang anak tunarungu diberikan soal ujian berbentuk cerita panjang tanpa bantuan visual. Anak tersebut tentu kesulitan memahami meskipun sebenarnya ia mampu menjawab jika disajikan dalam bentuk gambar. Yang keempat ada waktu dan beban kerja guru. Guru dituntut untuk melakukan asesmen yang objektif dan mendalam. Namun, dalam kelas besar dengan jumlah siswa banyak, guru kesulitan memberikan perhatian individual. Waktu yang terbatas membuat asesmen ABK sering tidak maksimal. Yang kelima ada dukungan orang tua dan masyarakat. Banyak orang tua ABK yang menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada sekolah tanpa keterlibatan aktif di rumah. Sementara itu, orang tua siswa reguler kadang merasa keberatan anaknya belajar bersama ABK karena dianggap akan menghambat proses belajar. Ditambah lagi, masyarakat masih menstigma sekolah inklusi sebagai sekolah anak bermasalah. Yang terakhir ada kebijakan dan peran pemerintah. Pemerintah memang sudah mengeluarkan regulasi terkait pendidikan inklusi, tetapi sosialisasi dan implementasinya masih kurang. Program pelatihan guru masih terbatas dan monitoring sekolah inklusi belum berjalan rutin. Next.
Oke, selanjutnya, bagaimana sih pendidikan inklusif itu dapat memenuhi hak anak berkebutuhan khusus? Nah, walaupun penuh tantangan tadi, pendidikan inklusi tetap menjadi jalan yang terbaik untuk memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Berikut caranya. Nah, yang pertama itu dengan memberikan akses yang sama. Maksudnya itu adalah pendidikan inklusif ini membuka pintu agar anak berkebutuhan khusus ini bisa belajar bersama teman-temannya di sekolah reguler. Nah, ini itu sejalan dengan prinsip Education for All dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian yang kedua, ada sistem penilaian yang adil dan fleksibel. Artinya, dalam praktik lapangannya itu, guru itu menggunakan berbagai jenis asesmen. Jenis asesmen ini ada 5, seperti formatif, sumatif, diagnotis, afektif, dan portofolio. Nah, semua asesmen ini kemudian dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya nih, soal matematika untuk anak dengan hambatan intelektual disederhanakan, atau ujian untuk tunanetra yang menggunakan huruf Braille. Kemudian dengan cara inilah hak anak itu untuk dinilai sesuai dengan potensi yang terpenuhi gitu. Next. Next. Kemudian yang ketiga yaitu akomodasi dalam pembelajaran. Nah, sekolah inklusif itu biasanya memberi akomodasi yang khusus seperti tambahan waktu ujiannya, kemudian penyesuaian kriteria ketuntasan minimal atau disebut KKM, atau penggunaan media visual hingga pendampingan teman sebaya. Nah, hal ini itu diakomodasi agar memastikan setiap anak itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya kayak gitu. Kemudian yang keempat ada pengakuan formal. Pengakuan formal ini, anak berkebutuhan khusus tetap mendapatkan ijazah yang sama seperti teman-temannya yang siswa reguler gitu loh. Kemudian ini kenapa sangat penting? Karena memberikan pengakuan resmi atas hak mereka kayak gitu loh. Untuk diakui setara dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian yang kelima yaitu pengembangan potensi individu. Nah, pendidikan inklusi itu juga berorientasi pada pengembangan potensi masing-masing anak kayak gitu. Nah, misalnya nih, seorang anak autis yang berbakat menggambar akan didukung agar bakatnya itu berkembang kayak gitu loh. Kemudian, meskipun kemampuan mereka itu akademiknya itu terbatas kayak gitu. Kemudian, bahwa bisa disimpulkan jadi melalui akses setara, penilaian fleksibel, akomodasi khusus, pengakuan formal, dan pengembangan potensi itu, pendidikan inklusif ini benar-benar dapat menjadi wadah pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus seperti itu. Next. Oke, selanjutnya ada praktik baik pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif tidak hanya bicara soal anak berkebutuhan khusus, tapi juga tentang bagaimana sekolah mampu menghargai keberagaman, menciptakan lingkungan belajar yang adil, serta menyiapkan guru dan semua pihak terkait untuk mendukung keberhasilan belajar siswa. Dalam literatur pendidikan terdapat beberapa praktik baik yang sudah teruji dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan inklusif. Mari kita bahas satu persatu. Praktik baik yang pertama adalah perencanaan pembelajaran diferensiasi. Menurut Carroll and Tomlinson, 2014, diferensiasi pembelajaran adalah sebuah strategi yang memungkinkan guru menyesuaikan proses, materi, maupun evaluasi berdasarkan perbedaan kebutuhan siswa. Misalnya, ketika ada siswa yang memiliki hambatan membaca, guru bisa menyiapkan materi dalam bentuk audio atau gambar. Sementara siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi bisa diberikan tugas tambahan berupa proyek atau tantangan yang sesuai dengan levelnya. Tujuannya jelas supaya setiap siswa
baik reguler maupun anak berkebutuhan khusus dapat belajar sesuai kemampuan mereka tanpa merasa tertinggal atau terbebani. Jadi, di kelas inklusif, guru tidak lagi menggunakan satu pendekatan untuk semua siswa, tapi mengembangkan berbagai metode yang adaptif. Next. Praktik kedua adalah kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pendidikan inklusif tidak akan berhasil bila hanya dibebankan kepada guru kelas saja. Semua pemangku kepentingan harus terlibat, mulai dari guru pendamping khusus, kepala sekolah, orang tua, bahkan masyarakat. Kolaborasi ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya rapat rutin antara guru dan orang tua untuk membahas perkembangan anak, atau kerjasama dengan psikolog dan terapis untuk mendukung kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus. Literatur pendidikan menegaskan bahwa kolaborasi menjadi jantung dari pendidikan inklusif. Tanpa adanya komunikasi dan kerjasama yang baik, sekolah akan kesulitan memenuhi kebutuhan beragam siswanya. Jadi, pendidikan inklusif bukan hanya urusan guru, tapi juga merupakan tanggung jawab kolektif seluruh ekosistem di sekolah. Selanjutnya, praktik baik yang ketiga adalah penerapan pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa diajak bekerja dalam kelompok kecil dengan anggota yang heterogen. Artinya, ada siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dalam satu kelompok. Metode ini memungkinkan interaksi sosial yang positif. Siswa reguler belajar untuk menghargai perbedaan dan bersikap empati, sementara siswa berkebutuhan khusus merasa dihargai dan mendapat dukungan dari teman sebaya. Contohnya dalam model peer tutoring, siswa reguler bisa membantu teman yang kesulitan, sementara siswa berkebutuhan khusus tetap bisa berkontribusi sesuai kemampuannya. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya meningkatkan hasil akademik, tetapi juga membangun karakter sosial, solidaritas, dan empati di antara siswa. Next. Praktik baik yang keempat adalah menciptakan lingkungan belajar yang aksesibel dan ramah. Lingkungan belajar inklusif bukan hanya tentang ruang kelas, tapi seluruh aspek fisik dan psikologis di sekolah. Dari sisi fisik, sekolah harus menyediakan fasilitas yang bisa diakses oleh semua anak. Misalnya jalur landai bagi pengguna kursi roda, toilet ramah difabel, ruang sensorik untuk anak dengan autisme, atau tanda visual bagi siswa dengan hambatan pendengaran. Dari sisi psikologis, lingkungan belajar inklusif berarti menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan bebas diskriminasi. Anak-anak harus merasa diterima dan tidak dibeda-bedakan, dan mampu mempunyai kesempatan yang sama untuk beradaptasi. Jadi, sekolah yang inklusif bukan hanya menampung anak berkebutuhan khusus, tetapi juga memastikan mereka bisa berkembang dan bahagia di dalamnya. Praktik kelima adalah penguatan kompetensi guru melalui pelatihan inklusif. Guru adalah kunci utama keberhasilan pendidikan inklusif. Tanpa guru yang kompeten, strategi inklusif tidak akan berjalan dengan baik. Melalui pelatihan, guru bisa memahami berbagai strategi mengajar, teknik komunikasi dengan ABK, cara menggunakan media multisensori, hingga bagaimana melakukan asesmen adaptif. Guru juga bisa belajar bagaimana mengelola kelas heterogen agar semua siswa tetap mendapatkan perhatian yang proporsional. Di Indonesia sendiri, beberapa penelitian menunjukkan bahwa guru yang mengikuti pelatihan inklusif lebih percaya diri dalam mengajar kelas yang beragam, dan hasil belajar siswanya pun meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, pelatihan guru harus menjadi prioritas utama dalam implementasi pendidikan inklusif. Next. Praktik baik yang keenam adalah penerapan asesmen yang fleksibel. Selama ini, asesmen di sekolah seringkali menekankan pada nilai akademik, padahal pendidikan inklusif menuntut cara penilaian yang lebih luas. Asesmen inklusif tidak hanya menilai aspek kognitif, tetapi juga perkembangan sosial, emosional, dan keterampilan fungsional. Misalnya, seorang anak dengan hambatan intelektual mungkin tidak bisa mencapai standar nilai matematika yang sama dengan siswa reguler, tetapi ia bisa menunjukkan kemajuan signifikan dalam keterampilan komunikasi atau kemandirian.
Dengan asesmen fleksibel, guru bisa melihat potensi siswa secara menyeluruh, bukan hanya dari nilai di atas kertas. Hal ini juga membantu guru untuk merancang strategi pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Praktik baik terakhir adalah membangun budaya sekolah yang menghargai keberagaman. Sekolah inklusif adalah sekolah yang menerima semua anak dengan segala keunikannya. Ini berarti menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan saling menghargai di kalangan siswa maupun guru. Contoh nyata adalah dengan mengadakan kegiatan bersama untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional atau program Character Building yang menekankan nilai solidaritas. Budaya inklusi juga tercermin dalam aturan sekolah yang tegas melarang diskriminasi atau perundungan terhadap siswa dengan kebutuhan khusus. Dengan membangun budaya sekolah yang positif, siswa reguler akan tumbuh menjadi generasi yang lebih toleran, sedangkan siswa berkebutuhan khusus akan merasa dihargai dan memiliki kepercayaan diri untuk berkembang. Jadi, praktik ini diterapkan secara konsisten, maka pendidikan inklusif benar-benar bisa mewujudkan cita-cita education for all, yaitu pendidikan untuk semua anak tanpa terkecuali. Next. Oke, selanjutnya opini pribadi. Nah, untuk opini pribadi, menurut saya pendidikan inklusif di Indonesia merupakan salah satu langkah yang maju untuk mewujudkan keadilan dalam pendidikan. Sistem ini sudah membuka peluang bagi anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama teman-temannya di sekolah reguler, sehingga mereka tidak lagi terpinggirkan. Namun, saya melihat ada tantangan besar yang masih perlu diselesaikan. Yang pertama, guru seringkali belum siap secara kompetensi karena minim pelatihan khusus. Lalu yang kedua, sarana prasarana masih sangat terbatas. Misalnya, media pembelajaran untuk tunanetra atau fasilitas yang ramah disabilitas. Lalu yang ketiga, peran orang tua yang masih sangat rendah. Banyak yang pasrah sepenuhnya kepada sekolah. Lalu yang terakhir adalah stigma masyarakat yang masih kuat. Bahkan ada orang tua siswa yang menolak ya anaknya itu belajar bersama ABK. Nah, menurut saya solusi yang perlu didorong adalah pelatihan intensif guru dalam menghadapi ABK. Lalu dukungan fasilitas dari pemerintah itu sangat penting, serta kolaborasi aktif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Jika semua pihak bekerja sama, tantangan besar ini bisa diatasi dengan mudah. Saya juga berpendapat bahwa pendidikan inklusif itu tidak boleh dimaknai hanya sekedar menerima ABK di sekolah reguler. Yang lebih penting adalah bagaimana sekolah benar-benar menyiapkan sistem pembelajaran yang adaptif, adil, dan sesuai kebutuhan setiap anak. Dengan begitu, pendidikan inklusif tidak hanya simbolis, tapi betul-betul memberikan ruang tumbuh yang optimal bagi ABK. Koneksi. Jika dikaitkan dengan mata kurikulum pendidikan, mata kuliah kurikulum pendidikan, pendidikan inklusif menuntut adanya kurikulum yang fleksibel dan adaptif. Nah, kurikulum tidak boleh bersifat kaku, tetapi harus memberi ruang bagi guru untuk melakukan diferensiasi pembelajaran. Artinya, guru harus mampu menyesuaikan materi, metode, dan evaluasi sesuai dengan kondisi anak berkebutuhan khusus. Sebagai contoh, dalam kurikulum 2013 maupun kebijakan Merdeka Belajar, sebenarnya sudah ada peluang untuk menyesuaikan capaian pembelajaran. Guru diberi keleluasaan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam konteks inklusi, hal ini bisa diterjemahkan menjadi modifikasi kompetensi dasar, penyesuaian KKM, atau bahkan penggunaan media khusus. Nah, oleh karena itu, peran guru menjadi sangat penting dong. Bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai perancang kurikulum tingkat kelas. Guru harus
mampu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memasukkan strategi khusus bagi ABK serta asesmen alternatif yang adil. Misalnya, siswa tunanetra bisa diberi soal dalam bentuk audio atau anak dengan hambatan intelektual bisa diberi soal yang lebih mudah atau lebih sederhana, namun tetap relevan dengan capaian pembelajaran. Nah, secara lebih luas, kita bisa melihat bahwa kurikulum inklusif adalah bentuk nyata dari upaya negara dalam memenuhi hak belajar semua anak tanpa diskriminasi. Dengan kurikulum yang adaptif, setiap anak, baik reguler maupun ABK, tetap bisa mencapai tujuan pendidikan sesuai kapasitasnya. Next. Oke, yang pertama ada pemahaman peserta didik. Pendidikan inklusif sejalan dengan prinsip bahwa setiap anak unik, guru perlu menyesuaikan pembelajaran, misalnya lewat rencana pembelajaran individual atau RPI, agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing peserta didik. Yang kedua, koneksi dengan mata kuliah psikologi pendidikan. Dalam psikologi pendidikan ada teori motivasi, perkembangan, dan interaksi sosial. Pendidikan inklusif memanfaatkan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD dari Vygotsky, yaitu pembelajaran yang efektif melalui bantuan teman sebaya. Selain itu, guru juga menerapkan penguatan positif agar ABK tetap semangat belajar. Yang ketiga yaitu manajemen pendidikan. Nah, apa sih koneksi dari mata kuliah manajemen pendidikan ini? Nah, inklusi itu membutuhkan dukungan sistem manajemen yang baik. Maksudnya seperti itu. Nah, manajemen pendidikan ini berperan dalam mengatur kerjasama antara guru, kepala sekolah, orang tua, hingga pemerintah. Misalnya, sekolah itu harus menyediakan pelatihan guru, kemudian sarana prasarana inklusif, serta monitoring pelaksanaan agar inklusi ini tidak hanya menjadi slogan. Oke, yang keempat yaitu koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai inklusif juga bisa diterapkan di luar kelas, dalam organisasi, kampus, atau komunitas. Setiap anggota memiliki kelebihan dan keterbatasan. Prinsip inklusif mengajarkan kita untuk tetap memberi kesempatan yang sama, meraih perbedaan, dan bekerja sama tanpa diskriminasi. Lalu yang selanjutnya, kebijakan dan hak anak. Nah, kebijakan dan hak anak ini, pendidikan inklusif sejalan dengan UUD 1945 pasal 31 tentang hak pendidikan, serta SDGs poin 4 mengenai quality education. Dengan adanya sistem inklusif, hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara, penilaian adil, dan pengakuan formal berupa ijazah dapat terpenuhi. Oleh teman-teman tadi, kita bisa melihat bahwa pendidikan inklusif adalah sebuah hak, bukan pilihan. Semua anak berhak untuk belajar bersama, mendapatkan perlakuan yang setara, dan diberi kesempatan untuk berkembang sesuai potensinya tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kita juga dapat melihat bahwa di Indonesia, tantangan implementasi pendidikan inklusif masih cukup besar. Mulai dari keterbatasan guru yang terlatih, fasilitas yang belum merata, hingga stigma sosial yang masih melekat di masyarakat sekitar. Namun, di sisi lain, ada juga praktik baik yang membuktikan bahwa inklusi bisa berjalan dengan efektif jika ada dukungan dari sekolah, guru, orang tua, dan juga kebijakan pemerintah. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.